Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM 1915009. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq, Bangka Belitung, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Modifikasi Perilaku dengan dosen pengampu Ibu Miska Zulfa, SPDI MA. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan modifikasi perilaku. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian perilaku terlebih dahulu. Perilaku merupakan serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, dan entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya, serta lingkungan fisik. Perilaku itu tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku setiap orang itu tentu berbeda. Bahkan, anak kembar juga pasti beda. Setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Perkembangan dan teori-teori modifikasi perilaku itu banyak seperti yang diungkapkan oleh para ahli seperti Skinner, Pavlov, Bandura, dan masih banyak lagi. Tentu saja, teori-teori mereka itu memiliki dasar yang kuat dan memiliki penelitian terlebih dahulu, sehingga sampai saat ini masih dipercayai dan dipegang oleh banyak orang, serta masih dipakai untuk menyelesaikan masalah yang terjadi sesuai dengan teori mereka. Konsep dasar modifikasi perilaku. Proses di mana tingkah laku diperkuat oleh konsekuensi yang segera mengikuti tingkah laku tersebut. Saat tingkah laku mengalami penguatan, maka tingkah laku tersebut akan cenderung untuk muncul kembali pada masa mendatang. Sejarah perkembangan modifikasi perilaku. A. Pengondisian Pavlovian dan terapi behavioral awal. Pada awal tahun 1900-an, seorang psikolog Rusia, Ivan P. Pavlov, membuktikan bahwa seekor anjing yang dipasangkan stimulus ganda seperti bel dan makanan, di mana makanan akan membuat anjing mengeluarkan liur, dapat diajarkan untuk mengeluarkan liur saat mendengarkan bel saja, meski makanan tidak ada. Riset Pavlov ini memicu studi tentang jenis pembelajaran yang sekarang dikenal dengan pengondisian klasikal. Dari eksperimen Pavlov, menurutnya respon dikontrol oleh pihak luar. Pihak inilah yang menentukan kapan dan apa yang diberikan sebagai stimulus. Sebagaimana dijelaskan Agus Suryanto tentang teori Pavlov tersebut, beliau mengatakan semua harus berobjekan kepada segala yang tampak oleh indera dari luar. Peranan orang yang belajar bersifat pasif karena untuk mengadakan respon perlu adanya suatu stimulus tertentu, sedangkan mengenai penguat menurut Pavlov bahwa stimulus yang tidak terkontrol mempunyai hubungan dengan penguatan. Stimulus itu sendiri yang menyebabkan adanya pengulangan tingkah laku dan berfungsi sebagai penguat. Setelah respon berkondisi tercapai, apakah yang akan terjadi bila stimulus berkondisi diulang kan diberikan kembali tanpa diikuti stimulus tidak berkondisi? Dalam hal ini akan terjadi pelenyapan atau padam. Dengan kata lain, pelenyapan adalah tidak terjadinya respon pada saat diberikan kembali stimulus berkondisi tanpa diikuti stimulus tidak berkondisi setelah terjadinya respon. Sedangkan penyembuhan spontan adalah tindakan untuk menghalangi terjadinya pelenyapan. Satu di antaranya adalah melalui reconditioning kembali melalui pemberian kedua stimulus berkondisi secara berpasangan. Lalu, di Afrika Selatan tahun 1950, seorang psikiater Joseph Wolpe yang melanjutkan pengondisian Pavlovian dan temuan Mary Cover Jones mengembangkan sebuah penanganan perilaku terhadap fobia-fobia tertentu, yaitu rasa takut irasional yang sangat berat terhadap ketinggian dan ruang tertutup. Di awal tahun 1960-an, pendekatan Wolpe ini disebut dengan terapi perilaku untuk pertama kalinya, atau yang lebih dikenal yaitu dengan terapi behavioral. Pengondisian operan dan modifikasi perilaku awal. Pengondisian operan melibatkan refleks, yaitu respon-respon otomatis terhadap stimuli.
Tahun 1938, Skinner mengganti pengondisian Pavlovian ini dengan apa yang kemudian dimaksud dengan pengondisian operan, yaitu sejenis pembelajaran di mana perilaku dimodifikasi berdasarkan konsekuensinya, yaitu berupa penghargaan dan hukuman. Awal tahun 1953, di bukunya Science and Human Behavior, Skinner menawarkan interpretasinya tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar belajar mempengaruhi perilaku manusia di berbagai jenis situasi. Buku ini menjelaskan peranan dari teori operan conditioning di dalam perilaku manusia. Pendekatan behavior merupakan pendekatan yang berkembang secara logis dari keseluruhan sejarah psikologi eksperimental. Eksperimen Pavlov dengan classical conditioning memberikan pengaruh besar terhadap pendekatan behavior. Pavlov mengungkapkan berbagai kegunaan teori dan tekniknya dalam memecahkan masalah. Tingkah laku abnormal seperti histeria obsesional, neurosis, dan paranoid. Perkembangan ini diperkuat dengan tulisan dari Joseph Wolf 1958 dalam bukunya Psychotherapy by Reciprocal Inhibition dari perilaku neurotis manusia. Dengan inspirasi dari Pavlov dan Julian, serta memberikan rekomendasi teknik khusus dalam terapi behavior, yaitu desensitisasi sistematis dan pelatihan asertivitas. 1950 sampai 1960, para praktisi yang dipengaruhi oleh Skinner yang menerbitkan sejumlah makalah yang membuktikan bahwa pengaplikasian prinsip-prinsip pengondisian operan berhasil membantu banyak orang di berbagai masalah mereka. Aplikasi ini pun dinamai dengan modifikasi perilaku. Contoh aplikasi ini membantu orang-orang mengatasi kegagapannya berbicara, menghilangkan rasa mual dan muntah berlebihan pada anak yang memiliki ketidakmampuan intelektual, dan mengajarkan seorang anak autis berpakaian sendiri. 1965, Ullman dan Krasner menerbitkan sebuah buku yang sangat berpengaruh tentang kumpulan kisah-kisah ini di bawah judul Case Studies in Behavior Modification. Buku pertama yang menggunakan judul modifikasi perilaku untuk pertama kalinya. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.